Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu tentang fungsi logaritma. Oke, yang pertama yang kita bahas kali ini tentang pengertian dulu, pengertian dari logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Jika bilangan pokok A lebih dari 1 dan B adalah bilangan positif, maka bentuk logaritma kita tulis sebagai berikut. Nah, di sini logaritma kita singkat dengan log, ya. Sama saja log. Kalau saya bilang log berarti sama saja logaritma. A log B sama dengan X jika dan hanya jika A pangkat X sama dengan B. Contoh yang pertama, 4 kuadrat sama dengan 16, artinya 4 log 16 sama dengan 2. Contoh yang kedua, 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1/32. Maka artinya sama saja dengan 2 log 1/32, hasilnya sama dengan negatif 5. Materi yang kedua yaitu tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ada 9 sifat. Tapi untuk pertemuan kali ini Bu Chandra akan menjelaskan 4 sifat, ya. Sifat yang pertama, untuk A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka berlaku A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log 10 sama dengan 1. Oke, contoh yang pertama, sesuai sifat yang pertama tadi, ya. A log A sama dengan 1, maka contohnya di situ 4 log 4 sama dengan 1, karena 4 pangkat 1 hasilnya adalah 4. Contoh yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, di sini saya contohkan bilangan 7 log 1 sama dengan 0, karena 7 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Contoh yang ketiga, tadi sifatnya adalah log 10 sama dengan 1. Di situ saya tulis log 1000. Nah, log 1000 sama dengan log 10 pangkat 3. Artinya 10 pangkat 3 sama saja 1000. Maka log 1000 sama dengan log 10 pangkat 3. Log 10 pangkat 3 kita rubah menjadi 3 dikali log 10. Sesuai sifat tadi, log 10 hasilnya sama dengan 1. Maka 3 dikalikan 1 hasilnya adalah 3. Oke, sifat yang kedua yaitu untuk A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, X lebih dari 0 dan A, N, X adalah anggota bilangan real, maka berlaku A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Contoh soal yang pertama, jika ada 2 log 8, maka cara mengerjakannya 8 kita rubah menjadi 2 pangkat berapa, hasilnya 8, maka 2 pangkat 3. Jadi 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, kita rubah ke dalam sifat yang tadi. Jika ada A log X pangkat N, maka kita rubah menjadi N dikali A log X. Nah, sama di sini 2 log 2 pangkat 3 kita rubah menjadi 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 sesuai sifat yang pertama tadi, A log A sama dengan 1, 2 log 2 maka hasilnya juga 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Contoh yang kedua, 3 log 81. Sama ya, 81 kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Hasilnya 3 pangkat 4. Maka menjadi 3 log 3 pangkat 4. Sesuai sifat yang kedua tadi, jika A log X pangkat N, maka hasilnya N dikali A log X. Maka 4 dikali 3 log 3. Nah, tadi sesuai sifat yang pertama, 3 log 3 hasilnya 1. Jadi 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Lanjut sifat yang ketiga, ya. Sifat yang ketiga, untuk A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, X lebih dari 0 dan A, M, N dan X anggota bilangan real. Maka berlaku A pangkat N log X pangkat M sama dengan M per N dikali A log X. Contoh soal,
Yang pertama, jika ada 4 log 32. Nah, maka cara yang pertama, kita rubah dulu 4 di depan sini, kita rubah menjadi 2 pangkat 2. 32 ini yang di belakang kita rubah menjadi 2 pangkat 5. Jadi 4 log 32 hasilnya 2 kuadrat log 2 pangkat 5. Nah, 2 kuadrat log 2 pangkat 5 kita rubah sesuai sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah A pangkat N log X pangkat N, maka sama dengan M per N dikali A log X. Nah, jadi dari 2 kuadrat log 2 pangkat 5 kita rubah sesuai sifat ketiga, maka menjadi 5 per 2 dikali 2 log 2. Nah, 5 per 2 turun, 2 log 2 sesuai sifat 1, 2 log 2 hasilnya 1. Maka 5 per 2 kali 1 hasilnya 5 per 2. Oke, lanjut yang terakhir, sifat keempat. Untuk A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. X lebih dari 0, Y lebih dari 0, dan A, X, Y anggota bilangan real. Maka berlaku A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. Contoh soal, jika ada 2 log 8 ditambah 2 log 16. Langsung kita kerjakan sesuai sifat yang keempat. Jika A log X ditambah A log Y sama dengan A log X dikali Y. X-nya adalah 8, Y-nya adalah 16. Jadi hasilnya 2 log 8 dikali 16. Kemudian 8 kali 16 kita hitung hasilnya 128. Jadi 2 log 128. Kita rubah lagi 128 menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 7. Maka menjadi 2 log 2 pangkat 7. Nah, dari 2 log 2 pangkat 7 kita kerjakan sesuai sifat yang kedua, yaitu jika A log X pangkat N, maka hasilnya N dikali A log X. Nah, jadi kalau di sini ada 2 log 2 pangkat 7, maka kita rubah menjadi 7 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 sesuai sifat ke-1, 2 log 2 hasilnya 1, maka 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Oke anak-anak, sekian materi kita pada siang hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.